Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Vivi Manika Sri dan rekan saya Lena Fitriana akan memaparkan materi prosedur pengembangan modul dari mata kuliah Media dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Amelia sebagai berikut. Check it out. Kami akan memaparkan materi yang telah kami buat, ya, dengan yang bertemakan prosedur pengembangan modul. Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa itu modul? Kalau belum tahu, saya beritahu. Jadi, modul merupakan media pembelajaran mandiri yang dirancang untuk dapat dipelajari mandiri oleh peserta pembelajaran. Juga di dalamnya dirancang secara mudah untuk dipelajari, yang diatur sehingga seolah-olah bahasa pengajar atau bahasa guru. Menurut Surahman, modul ialah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan atau self-instructional. Menurut Bengkulu, ada self-instruction, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Self-instruction itu adalah self-instruction modul yang pesertanya mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Self-contained unit yang dirancang secara utuh untuk memberikan kesempatan pembelajar mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. Dan stand-alone modul yang dirancang untuk tidak berpacu pada media lain. Selanjutnya, ada adaptive modul yang dirancang untuk dapat menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi isi materi pembelajaran bersifat sementara. Selanjutnya ada user friendly, yaitu modul yang dirancang untuk mempermudah peserta pembelajaran dalam mengakses atau memahami materi. Selanjutnya ada langkah pengembangan modul. Prosedur pengembangan modul terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Ada analisis modul, 2. Ada penyusunan modul, ketiga ada uji coba modul, revisi modul, dan yang terakhir ada validasi modul. Analisis kebutuhan modul. Kegiatan menganalisis kompetensi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lena Fitriana. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Vivi. Penyusunan draft modul. Yang pertama, kita harus menetapkan judul modul. Yang kedua, menetapkan tujuan akhir, yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah selesai mempelajari satu modul. Yang ketiga, yaitu menetapkan tujuan antara kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Yang keempat, yaitu tetapkan garis-garis besar atau outline modul. Dan kelima, mengembangkan materi pada garis-garis besar. Yang keenam, pemeriksaan ulang draft yang telah dihasilkan oleh modul. Daftar isi modul yaitu sebagai berikut: judul modul, kompetensi, tujuan akhir, materi pelatihan, prosedur atau kegiatan pelatihan, soal-soal atau tugas, evaluasi atau penilaian, dan yang terakhir soal dan kunci jawaban. Modul juga harus diuji. Langkah-langkahnya sebagai berikut: siapkan dan gandakan draft modul. Yang kedua, susun instrumen pendukung modul. Yang ketiga, distribusi draft modul kepada peserta uji coba. Yang keempat, informasi tujuan uji coba ke peserta uji coba. Yang kelima, mengumpulkan kembali draft modul. Yang terakhir adalah simpulan draft modul. Revisi modul, yaitu modul harus direvisi untuk menyempurnakan akhir modul untuk siap diproduksi. Memvalidasi modul.
permintaan dan persetujuan untuk pengesahan terhadap kesesuaian dengan melibatkan pihak praktisi yang ahli dengan bidang yang terkait, sehingga modul layak dan cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Aspek penyusunan modul, pengorganisasian materi pembelajaran, yang kedua penggunaan metode instruksional, yang ketiga penggunaan bahasa, dan yang keempat adalah pengorganisasian tata tulis dan perwajahan. Cara mengembangkan modul, yaitu ada modul adaptasi, modul kompilasi, dan modul menulis sendiri. Modul adaptasi adalah mengembangkan materi buku pasaran, sebagainya digunakan untuk materi pembelajaran yang relevan. Modul kompilasi mengembangkan materi buku, silabus jurnal ilmiah yang sudah ada sebelumnya kembali dipergunakan. Modul menulis sendiri. Modul menulis sendiri untuk dipergunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan menggunakan modul. Kelebihannya yaitu sistem ini dapat menyerap perhatian anak sehingga pelajaran menunjukkan lebih berhasil apabila dibandingkan dengan ceramah. Yang kedua, kelebihannya yaitu belajar lebih efektif dan evaluasi perbaikan yang cukup berarti. Kelemahan modul, tidak semua siswa dapat belajar sendiri, melainkan membutuhkan bantuan seseorang atau guru dan pelajar. Yang kedua, tidak semua bahan dapat dimodulkan dan tidak semua guru mengetahui cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.